Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sambal bisa tercipta? Apa yang membuatnya begitu terasa pedas, dan siapa yang pertama kali menemukannya? Di balik kelezatan pedas yang tak terbantahkan ini, ada kisah menarik yang layak untuk diungkap. Sambal, seperti yang kita kenal saat ini, adalah hasil dari perpaduan antara berbagai bahan-bahan sederhana yang digiling atau dihaluskan bersama-sama menjadi saus pedas yang melekat di lidah. Meskipun sambal dikenal sebagai salah satu saus pedas terpopuler di dunia, asal-usulnya sebenarnya cukup beragam dan sulit dilacak. Jejak sambal di Asia Tenggara. Meskipun sulit untuk menetapkan dengan pasti, jejak pertama dari sambal dapat ditemukan di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Di Indonesia, sambal telah menjadi bagian penting dari masakan tradisional selama berabad-abad. Para sejarawan percaya bahwa orang Jawa telah menggunakan cabai sebagai bumbu untuk masakan sejak zaman kuno, dan praktik ini kemungkinan besar berkembang menjadi sambal seperti yang kita kenal saat ini. Di berbagai belahan dunia, variasi dari saus pedas yang mirip dengan sambal telah muncul. Di Amerika Latin, misalnya, saus pedas seperti salsa dan chimichurri juga terkenal dengan rasa pedas yang menggigit. Meskipun berbeda dalam komposisi bahannya, semangat untuk menciptakan rasa pedas yang memikat adalah tujuan yang sama dari mereka. Cabai, bahan utama dalam sambal, juga memiliki peran penting dalam sejarah. Asal-usul cabai dapat ditelusuri kembali ke Amerika Tengah dan Selatan. Penyebarannya ke Asia dan dunia lainnya melalui perdagangan telah mengubah cara kita memandang masakan. Cabai adalah tanaman asli Amerika, dengan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman cabai telah tumbuh secara alami di daerah-daerah ini sejak ribuan tahun yang lalu. Kandungan kapsaicin dalam cabai memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu dalam pengawetan makanan. Di daerah-daerah yang panas dan lembab, penggunaan cabai dalam masakan telah membantu mencegah perkembangan bakteri dan jamur yang merusak makanan. Selain sebagai bumbu masakan, cabai juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Beberapa budaya menganggap cabai memiliki sifat penyembuhan yang kuat, seperti merangsang pencernaan, meredakan nyeri, dan meningkatkan sirkulasi darah. Cabai menjadi salah satu komoditas perdagangan yang penting selama era penjelajahan dan kolonisasi. Penyebarannya ke Eropa, Asia, dan bagian lain dunia membawa pengaruh yang mendalam dalam perkembangan masakan dan budaya lokal di berbagai wilayah. Jadi cabai tidak secara alami tumbuh di Asia sebelum diperkenalkan oleh orang Eropa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Asia, cabai tidak tumbuh secara alami di wilayah Asia. Cabai diperkenalkan ke Asia pada sekitar abad ke-15 oleh bangsa Eropa. Berdasarkan pengetahuan kita tentang sejarah dan penyebaran cabai, dapat dipastikan bahwa sambal yang menggunakan cabai tidak mungkin ada sebelum kedatangan bangsa Eropa di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-15, cabai tidak ada di Asia Tenggara, sehingga praktik membuat sambal dengan menggunakan cabai juga tidak mungkin terjadi. Sambal, sebagai saus pedas yang terkenal di Asia Tenggara, mulai muncul setelah kedatangan cabai ke wilayah tersebut melalui perdagangan dengan bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa sambal belum tercipta sebelum orang Eropa ada di Asia Tenggara, dan praktik membuat sambal dengan menggunakan cabai dimulai setelah kedatangan cabai ke wilayah tersebut. Meskipun kita tidak bisa mengetahui dengan pasti siapa yang pertama kali menemukan sambal, kita bisa membayangkan bahwa itu mungkin terjadi secara kebetulan. Mungkin seorang koki mencoba mencampurkan beberapa bahan yang berbeda dan menemukan bahwa perpaduan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, rasa pedas yang memukau yang membuat ketagihan. Kenikmatan sambal yang unik terletak pada kombinasi pedas yang menggigit dan rasa yang nikmat yang membuatnya begitu memikat dan membuat ketagihan bagi banyak orang. Pedas dari sambal, yang berasal dari kapsaicin yang terdapat dalam cabai, memberikan sensasi yang unik di lidah. Pedasnya yang menggigit dapat merangsang reseptor rasa di mulut dan memberikan sensasi panas yang menyenangkan. Meskipun pedasnya yang kuat, sambal juga memiliki keseimbangan rasa yang penting.
Kombinasi antara pedas, asam, garam, dan manis, memberikan dimensi rasa yang kompleks dan menyatu dengan baik, sehingga menghasilkan pengalaman rasa yang lengkap dan memuaskan. Aroma dari bahan-bahan yang digunakan dalam sambal, seperti cabai, bawang, dan rempah-rempah lainnya, juga berkontribusi pada kenikmatannya. Aroma yang khas dan menggugah selera ini dapat meningkatkan antusiasme untuk mencicipi sambal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan pedas, seperti sambal, dapat menyebabkan pelepasan endorfin dalam tubuh, yang dapat menyebabkan perasaan euforia atau kecanduan ringan. Sensasi ini dapat membuat orang kembali lagi dan lagi untuk mencicipi kenikmatan sambal. Selain memberikan rasa pedas yang kuat, sambal juga memiliki kemampuan untuk memperkaya dan meningkatkan rasa hidangan lainnya. Dengan menambahkan sambal ke hidangan, Anda dapat memberikan dimensi tambahan pada rasa dan tekstur, sehingga membuat hidangan lebih menarik dan nikmat. Dengan kombinasi yang unik dari pedas yang menggigit, rasa yang seimbang, aroma yang menggugah selera, dan efek ketagihan, sambal telah menjadi salah satu saus yang paling disukai dan dicari oleh banyak orang di seluruh dunia. Sambal adalah salah satu keajaiban kuliner dunia yang telah menemukan tempat di hati dan lidah orang-orang di seluruh dunia. Dengan asal-usulnya yang tak pasti dan variasinya yang beragam, sambal tetap menjadi misteri yang menarik bagi para pencinta masakan pedas. Mungkin itu adalah rahasia kecil yang membuatnya begitu menarik dan tak terlupakan, seperti kehidupan yang penuh dengan kejutan dan sensasi yang tak terduga. Ilustrasi kemungkinan kisah terciptanya sambal. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang perempuan tua yang bijaksana dan penuh dengan pengetahuan tentang tanaman dan rempah-rempah. Suatu hari, Simbah mendapatkan sebuah ide brilian. Dia memutuskan untuk mencoba menciptakan sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang ada di hadapannya. Kala itu ada berbagai jenis tanaman, lalu ia memilih beberapa bahan, ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam. Lalu dia letakkan di cobeknya yang tua. Simbah dengan hati yang penuh semangat dan tangan yang lincah, dia mulai menggerus mencampurkan bahan-bahan tersebut dengan penuh perhatian dan keahlian. Saat mencoba rasa hasil kreasi barunya, Simbah tersentak oleh kelezatan yang tak terduga. Campuran bumbu-bumbu itu menciptakan saus yang membara dan memukau dengan rasa pedas yang khas dan aroma yang menggugah selera. Tanpa ragu, dia menyebut kreasi barunya sebagai sambal, sebuah saus pedas yang belum pernah ada sebelumnya. Berita tentang keajaiban mahakarya Simbah segera menyebar ke seluruh desa, dan penduduk desa datang berbondong-bondong untuk mencicipi sambal baru tersebut dan berguru untuk mengetahui cara pembuatannya. Semua orang terpesona oleh rasa yang pedas dan lezat, dan sambal Simbah segera menjadi favorit di seluruh desa. Dari hari itu, sambal menjadi terkenal di seluruh Jawa dan orang-orang mulai meniru hasil temuan Simbah. Simbah menjadi legenda hidup yang mengilhami orang-orang untuk berani bereksperimen dengan bahan-bahan alami dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan sambal temuannya tetap menjadi warisan yang dihargai dan disukai oleh generasi-generasi berikutnya, sebagai simbol kreativitas yang tak terbatas.